Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati perwakilan masyarakat Kabupaten Seluma, adik-adik para mahasiswa, kemudian teman-teman saudara-saudaraku yang tergabung di dalam LSM atau NGO, pencinta dan pemerhati lingkungan. Terkait dengan aspirasi yang disampaikan, bisa saya tanggapi yang pertama. Pada waktu penyampaian aspirasi sebelumnya beberapa bulan yang lalu, pada waktu itu kita bersepakat bahwa dari pihak masyarakat yang didampingi mahasiswa dan NGO itu untuk sama-sama melakukan analisa apa bentuk-bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi. Kemudian yang kedua, dokumen-dokumen pelanggaran hukum apa yang dilakukan oleh PT FLBA. Kemudian persyaratan-persyaratan apa yang belum mereka penuhi. Kalau memang ada tumbang tindih peta posisinya di mana, kita koordinasi waktu itu dengan BKSDA. Nah, pada waktu itu akan kita sandingkan dengan data dan informasi yang dimiliki oleh Dinas SDM, dalam hal ini pemerintah Provinsi Bengkulu. Tapi sampai hari ini, nah data-data yang kita minta itu kan tidak disampaikan. Nah, namun setelah aspirasi pada waktu itu, kami menyurati Kementerian SDM. Nah, jawaban dari Kementerian SDM justru bukan menutup atau memberhentikan proses perizinan pertambangan pasir beti PT FLBA, tapi pihak Kementerian SDM yang memang punya kewenangan justru menyurati memberikan beberapa rekomendasi tindakan-tindakan hal-hal yang perlu dilakukan oleh PT FLBA agar kegiatan pertambangan ini bisa beroperasi atau bisa dilanjutkan. Nah, namun pada hari ini ada kembali artinya penyampaian aspirasi dari masyarakat, mungkin ada perubahan-perubahan di lapangan. Nah, maka terkait dengan itu, satu, saya betul-betul minta pada hari ini dengan inspektur tambang. Ini kan pegawai pusat yang ditempatkan di daerah, di Dinas SDM kita, inspektur tambang, nanti bersama perwakilan dari LSM, NGO, dan masyarakat, sama-sama turun ke lapangan. Sekali lagi untuk membuat analisa mengumpulkan bukti-bukti dan kira-kira apa yang diperlukan ya, sehingga temuan-temuan ini kita laporkan kembali ke Kementerian SDM. Sudah sesuai belum dengan rekomendasi yang disampaikan Kementerian SDM yang untuk dilakukan oleh PT FLBA. Nah, kalau ternyata memang pelanggaran-pelanggaran itu memang ditemukan di lapangan, dokumen-dokumen yang belum lengkap dan lain sebagainya, maka tadi dari pihak inspektur tambang didampingi mahasiswa LSM dan masyarakat itu membuat surat ke Kementerian SDM melalui gubernur. Itu akan saya berikan dukungan bagaimana permintaan kita untuk bisa dihentikan operasi atau dicabut izin dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tentu berdasarkan hasil temuan ini juga di lapangan, yang nanti bisa disampaikan juga ke aparat penegak hukum. Kalau memang terbukti ada bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh PT FLBA di lapangan, kita sampaikan laporan bahwa dalam bentuk pelanggaran hukum. Bisa kita sampaikan ke kepolisian, bisa sampaikan ke kejaksaan. Nah, karena sekali lagi bukan kita menghindar, kewenangan untuk memberhentikan operasi atau mencabut izin itu adalah Kementerian SDM. Tapi bukan berarti gubernur tidak punya kewenangan. Nah, kewenangan kita tadi pada posisi kita mencari data, informasi, kemudian kita sampaikan ke kementerian. Dan juga saya sangat mendukung kalau memang ada pelanggaran, adalah dokumen-dokumen yang belum dipenuhi, apalagi ada kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi. Nah, ini kita lakukan secara bersama-sama analisanya, kita sajikan dengan data yang real, tadi kita sampaikan ke kementerian, saya akan tanda tangani surat untuk minta dihentikan operasi atau dicabut izin. Dan dalam waktu yang bersamaan juga kita laporkan ke aparat penegak hukum. Tapi sekali lagi ini minta betul dengan inspektur tambang, ya tentu didampingi oleh mahasiswa dan kelompok masyarakat untuk sama-sama turun ke lapangan. Nanti saya minta Dinas SDM, kemudian itu Kesbang Pemprov, kemudian Dinas Lingkungan Hidup ya secara bersama-sama. Karena satu sisi memang kita wajib menyelamatkan lingkungan Bengkulu ya untuk melindungi masyarakat kita dan masa depan generasi yang akan datang, tapi di sisi lain juga kita tidak boleh menghambat investasi untuk memanfaatkan atau mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di Bengkulu ya agar investasi ini bisa berjalan sepanjang aturan regulasinya dipenuhi dan tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan. Nah, ini prinsip. Nah, sekali lagi ini yang bisa saya tanggapi. Saya juga minta maaf karena belum bisa hadir langsung di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ini karena saya masih ada tugas di luar daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.